Jadi kalau Anda sedang belajar ilmu hadis, kemudian disebutkan istilah sunnah, maka yang dimaksud istilah sunnah adalah istilah yang sama dengan pengertian hadis. Apa isinya? Ditemukan dalam kitab hadis. Apa turunannya? Cuma ada 2. Dalam kitab hadis, Anda akan temukan teman-teman sekalian, dari pendalaman sunnah, 2 hal yang paling utama. 2 hal ini yang disebut dengan sayap hadis. Pertama adalah yang disebut dengan matan isi hadis, isi substansi hadisnya. Yang kedua, yang disebut dengan sanad, silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW. Transmisi periwayatan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Keduanya penting. Kata para ulama, ini bagaikan 2 sayap burung. Satu sayap terluka, maka burung tidak bisa terbang. Satu sayap di antara 2 hadis bermasalah, maka hadisnya akan turun kualitasnya. Hati-hati. Isinya bagus, tapi riwayatnya bermasalah, maka belum tentu hadisnya bisa diterima. Maka semua yang bersandar dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, ketetapan, cek dulu. Benar gak informasinya? Bagaimana mengeceknya? Yang diterima oleh kita. Kita kan gak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka telusuri informasi ini sampai tersambung kepada Nabi. Cara menelusurinya disebut dengan isnad. Urutan-urutannya disebut dengan sanad. Imam Muslim langsung membuat bab khusus dalam jilid yang pertama dari 9 jilid Sahih Muslim, halaman 119. Sebelah kiri paling atas, beliau berikan keterangan babul isnadi minaddin. Babul isnad. Bab pembahasan tentang pentingnya sanad, ini bagian yang sangat menentukan dalam agama. Hati-hati. Informasinya diterima oleh kita, tapi orangnya nggak jelas, maka ini menunjukkan bermasalah. Jangankan orangnya tidak ada, orangnya ada tapi punya masalah, maka akan berpengaruh pada kualitas hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya itkum, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadisnya matruk, semi palsu. Urutan nomor 2 terburuk dalam silsilah ilmu hadis. 1 maudhu, 2 kemudian matruk. Ya, hati-hati. Ya, nanti ada yang disebut dengan 3M. 3M. 1 maudhu. Ini yang paling parah. 2 matruk. 3 mungkar. Hati-hati. Maudhu, hadis palsu, memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW, sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hati-hati, itu hadis palsu, hadis maudhu. Awas, hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, itu hadis palsu, hadis maudhu. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus, kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuman orang kebanyakan mengatakan ini dari Nabi. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu palsu, maudhu. Bahkan palsu banget. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Silahkan cek. Saking palsunya. Dalam kitab-kitab hadis palsu tidak ditemukan. Cuman ada di satu kitab. Ya, namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tentang kisah. Ada kisah terkait dengan kalimat itu. Diduga sebagai hadis dimunculkan. Ya, hati-hati, banyak menyebar nanti setelah fitnah kubra. Ada orang mau dieksekusi, begitu mau dieksekusi, ditanya. Karena sering memalsukan hadis. Berapa telah banyak hadis Anda palsukan? Dia katakan, arba'ina alfan, 40.000 hadis. Bayangkan, satu orang 40.000 hadis. Karena saking mudahnya orang berbuat begitu, sampai-sampai Nabi mengatakan, dari sejak dulu, dari awal-awal di masa kenabian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku? Hati-hati. Memalsukan diriku, mengatakan ini dariku, maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Siap-siap tempatnya di neraka. Kayaknya sudah pesan kapling tuh. Ya. Gampang, bikin hadis tuh gampang. Sampai kalimat-kalimatnya terasa bagus, benar, disandarkan pada Nabi. Salah. Kalau Anda ikut pelajaran ilmu hadis yang di Indonesia, itu guru kita sering mencontohkan saking gampangnya orang bikin hadis palsu, orang Jawa dengan orang Sunda berdua bisa bikin tuh. Ya. Orang Jawa, Sunda, sudah tua, sepuh disebut dengan syekh. 2 orang sepuh disebut dengan syekhan. Dalam ilmu hadis, syekhan Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang Jawa, orang Sunda bikin hadis palsu. 2 orang sepuh syekhan bikin hadis. Apa bunyinya? Qala afdalu dahri bi faisil laili, kucifa wa kulifa wa ubina hatta karu saudahu. Fa idza bukhila fa duriba unuqu 3 marat hatta utiha. Rawahu syekhan. Paham? Tidak. Yuk kita terjemahkan.
Ini nahunya benar semua. Sorofnya bagus. Bahasa Arabnya lengkap. Afdolud dahri. Dahar yang paling afdol. Bifaisil laili dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit. Wakuripa, hidangkan kerupuk. Hatta karusa udanghu sehingga terasa udangnya. Fa'idha bukhila, apabila kebehelan. Faduriba unukuhu, maka pukul punduknya thalatha marat 3 kali. Hatta utiha, sampai utah. Rahu syekhan. Baru ketawa tuh. Jadi orang kalau mau bikin-bikin yang seperti ini, mikir dulu pesan kapling di neraka. Yang salah, ini kata Nabi, itu maudhu namanya. Hadis palsu. Yang ini, matruk, semi palsu. Semi palsu, karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta. Dustanya kadang-kadang tidak langsung, ngarang-ngarang cerita, macam-macam, sehingga sulit dibedakan antara hadis dengan bukan. Di antara yang disebutkan itu adalah hadis yang sangat populer. Ini hadisnya, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu hadis matruk. Matruk. Kenapa banyak menyebar di mimbar-mimbar saat datang Ramadan? Karena pernah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah cuma diberi catatan. Di bab beliau ketika disebutkan, nih, bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan. In kana hadithuhu sahihan. Ada catatan. Ini bab menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang pertama ini jika memang diduga hadisnya sahih. Diberi catatan, ini tidak sahih karena ini meragukan syartun. Kalau memang sahih, amalkan. Tapi ini bukan sahih, ada innya. Setelah itulah kemudian masa lewat, terjadi peristiwa, ada kebanjiran. Saat banjir itu kemudian, menimpa juga sebagian kitab Ibnu Khuzaimah, tersapu huruf innya, hilang di bab ini. Maka berubah kalimatnya. Bab fadailu Ramadan, kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan, hadisnya sahih. Dinukil oleh orang setelahnya, ditulis kembali, innya hilang. Maka tersebarlah di masyarakat kemudian. Pada awal hadisnya adalah matruk, mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang berperilaku yang kurang pantas, sering menyimpang dalam ketentuan agama. Mabuk, tapi meriwayatkan hadis. Maka hadis yang mungkar, ingkari. Jangan diambil. Ingkari. Kenapa diingkari? Bukan kalimatnya yang kurang bagus, tapi diriwayatkan oleh orang yang punya perilaku buruk. Khawatir nanti ketika diamalkan ada tuduhan pada agama. Pantas perilakunya begitu. Hadisnya diriwayatkan orang mabuk. Muncul tuduhan. Karena itu kemudian ulama bikin kualifikasi yang sangat ketat dalam persoalan ini. Sanad bermasalah, maka menurunkan status ini. Matannya bermasalah, maka kehilangan kemudian kepercayaan dari riwayat yang disampaikan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mencari pengertian sunnah dalam pengertian hadis, maka kembalikan ke kitab hadis. Jelas? Cari referensinya. Ada 4 jenis. Saya berikan dengan cepat. Kalau ingin melihat tuntunan umum, cari kitab Al-Jami namanya. Jami itu umum. Misal, saya ingin melihat tuntunan Nabi dalam kitab hadis tentang persoalan yang umum. Bab bisnis, bab tentang iman, bab tentang mencari pengetahuan, bab tentang pemerintahan, bab tentang rumah tangga, cari kitab Al-Jami. Al-Jami itu sesuatu yang masih umum, komprehensif. Di antara yang paling populer, ada kitab namanya Al-Jami As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulang. Karena terlampau panjang, singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari. Terdiri dari 95 bab. Setiap babnya berisi beberapa hadis-hadis tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama, Kitabul Iman. Panduan meningkatkan iman. Jadi kalau antum, maaf ya, iman sedang naik turun, pengen stabil, naik, nggak pernah turun. Maka bagaimana caranya? Lihat sunnahnya. Di mana sunnah ditemukan? Di kitab hadisnya. Apa kitabnya? Jami' Sahih. Sahih Al-Bukhari. Buka bab pertama, namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Pelajari itu semua, amalkan dalam kehidupan, maka iman Anda akan terasa naik, dan tidak pernah turun. Paham di sini? Nah, ini yang disebut dengan pengertian sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kedua, ada yang disebut dengan sunan. Sunan, awas hati-hati. Ada sunan dalam pengertian kitab hadis. Sekarang banyak istilah sunan tuh. Awas hati-hati. Bawa ke cerita, bawa ke macam-macam. Ya, ada sunan kitab, ada sunan Kalijaga, ada sunan Kalijodo, ada sunan Kali Ciliwung, ada macam-macam. Ya, nah, kita kembalikan. Kalau disebutkan sunan dalam pengertian ilmu hadis, maka itu yang dimaksud kitab-kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau teman-teman pengen cari referensi sunnah Nabi yang cepat dalam urusan fikih, jangan nyari kitab Jami. Carinya kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi.
Sekalian saya lurusin nih. Ada sebagian orang kalau nggak Bukhari, nggak sahih nih. Saya nggak mau terima. Hadisnya nggak sahih. Berarti dia belum paham ilmu hadis. Dia nggak ngerti ilmu hadis. Yang dimaksud di Sahih Al-Bukhari, itu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, dalam masalah-masalah umum. Semua hadisnya sahih memang betul, tapi tidak mencakup semua persoalan. Yang dikumpulkan oleh beliau saat hidup. Beliau meninggal, nggak ngumpulin lagi. Datang Imam Muslim meninggal, nggak ngumpulin lagi. Karena dua-duanya sudah ada metode pengumpulan yang umum, maka ulama setelahnya mengumpulkan dengan metode berbeda. Untuk memberikan spesialisasi. Nih yang umum udah banyak nih, kita konsentrasi aja di bidang fikih. Ketika hadis-hadis dikumpulkan, khusus dalam bidang fikih, maka berubah istilah menjadi sunan namanya. Nah, Anda kalau pengen cepat belajar fikih dari tuntunan sunnah, referensi hadis, maka cari kitab sunan. Misal, Sunan Abu Daud. Saya ambil contoh. Saya sering katakan kepada Anda, turun, gini, dalam i'tidal, ke sujud. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut. Saya pakai lutut. Ustaz Umar Mita pakai telapak tangan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pakai lutut. Ya, kemudian Syekh Al-Albani menggunakan telapak tangan. Dari mana menemukan itu? Antum cari di Sahih Al-Bukhari. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Saya kasih tahu dari sekarang. Kalau nggak percaya, cari aja. Silakan. Ini syarahnya ada di belakang nih. Ya, yang syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang warnanya orange itu. Yang di dalam, yang belum dibuka sebagiannya. Itu kan? Nah, itu nggak cari, nggak akan ketemu. Sahih Muslim, susah. Yang ada di mana? Abu Daud. Karena beliau konsentrasi merumuskan hadis-hadis dalam urutan fikih. Yang pakai lutut, nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Beliau meriwayatkan dari Nabi di awal-awal masa keislaman. Ketika beliau masuk Islam di awal-awal masa Islam. Melihat Nabi masih dalam keadaan kuat. Nabi sholat kemudian turun lututnya terlebih dahulu. Nabi katakan, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil, falyadha rukbatahi qabla yadayhi." Kalau kamu pengen sujud, jangan kamu sujud seperti duduknya unta. Letakkan dulu kemudian lututmu sebelum telapak tanganmu. Kalimatnya ibil. Tapi ketika nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas, yang riwayatkan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Di tahun ke-7 Hijrah. Usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah semakin lemah. Begitu beliau kemudian sholat, terlihat beliau menurunkan dengan telapak tangannya. Begitu turun pakai telapak tangan, keluar kalimatnya. Berubah kemudian kosakata tentang untanya. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau pengen sujud, sujudlah kemudian, tapi jangan duduk seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Ustadz, kok bisa? 2 hadis ini kok bisa seakan-akan bertolak belakang? Paradoks. Yang satu bilang pakai lutut, yang satu bilang pakai telapak tangan. Mana yang benar, Ustaz? Cek, hadisnya di mana? Kitab yang sama. Yang meriwayatkan siapa? 2 orang berbeda. Maka kalau Anda temukan beberapa hadis dalam satu peristiwa kelihatan tidak sama, maka rumus hadisnya kumpulkan keduanya. Dikumpulkan disebut al-jam'. Ambil faidah darinya disebut at-taufiq. Maka dalam kaidah nanti ilmu hadis ada istilah disebut al-jam'u wat-taufiq. Kumpulkan, ambil petunjuknya, dilihat. Allahu Akbar. Teman-teman, ternyata indah sekali kesimpulannya. Kata para ulama hadis, Nabi mempraktikkan menggunakan lutut di awal-awal masa. Ini menunjukkan bahwa boleh Anda menggunakan lutut saat Anda akan turun dari i'tidal kepada sujud. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau terlihat lemah. Masalah orang pertama saat lemah itu pada lututnya. Maka beliau alternatif gunakan telapak tangannya. Maka turun menggunakan telapak tangan. Karena itu pada yang pertama disebut ibil, unta biasa. Karena unta nanti ada 4 sampai 5 istilah. Ada ibil, unta umumnya. Ada jamal, unta jantan. Hatta yajal jamalu fi samil khiyat. Ada naqah, unta betina. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Ya, dan seterusnya ayat. Kemudian ada yang keempat, ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Nah, yang tadi unta turun, jangan seperti unta dahulukan telapak tangan disebutkan ba'ir. Yang dahulukan lutut disebut ibil, yang tidak punya banyak beban. Artinya apa? Nabi ingin memberikan gambaran bahwa kalau mau sujud, silahkan cari 2 alternatif. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jangan juga simpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Kalau ada orang menggunakan telapak tangan, berarti dia sudah sepuh, sedang punya beban. Belum tentu. Karena ada atlet yang cedera lututnya. Ya, kemudian karena ada beberapa orang yang tidak mungkin pakai lutut, ada bermasalah, maka turun pakai telapak tangan. Kesimpulan hukumnya, sujud turun, boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jangan bicara yang macam-macam. Begitu turun pakai telapak tangan, sepuh. Lain. Begitu turun pakai lutut, kayak unta. Anda cuma baca 1 hadis. Lutut boleh, telapak tangan boleh. Yang salah yang pakai kepala duluan.